Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Scream 2022. Langsung saja kita nonton filmnya. Scene dimulai dengan menampilkan sebuah rumah di daerah Wattsboro. Terdengar telepon berdering. Di sana ada seorang wanita bernama Tara. Dia sedang chatan dengan temannya yang bernama Amber dan mengatakan kalau ibunya sedang di luar kota lalu mengajak Amber untuk menginap. Telepon berdering kembali. Tara mengangkat teleponnya dan terdengar suara seorang pria bernama Charlie yang mencari Christina, yaitu ibunya. Charlie mengatakan ke Tara kalau dia suka dengan film horor sama kayak ibunya. Charlie bertanya apakah Tara pernah nonton film Stab. Tara mengatakan pernah sekali. Charlie bilang bahwa ibunya suka film Stab. Charlie bertanya, apakah Tara ingat awal film Stab? Tara menjawab, dimulai dengan adegan pembunuhan. Lalu Charlie bilang, betul, seorang gadis di rumah sendirian dan dia mengangkat telepon salah sambung lalu mengobrol dengan pembunuh dan memintanya bermain. Lalu Charlie bertanya, apakah kamu mau bermain? Tara langsung menutup teleponnya. Tara mengaktifkan kunci otomatis di seluruh sudut rumahnya. Lalu dia mengirim pesan ke Amber dan mengatakan bahwa Charlie sepertinya psikopat. Lalu telepon kembali berdering, dan di HP terlihat bahwa Tara tidak sedang chatan dengan Amber, namun dengan psikopat dan menyuruhnya untuk mengangkat telepon. Charlie menyuruhnya untuk mengangkat telepon, atau Amber akan mati. Lalu Tara menerima video dan terlihat ada Amber. Tara menanyakan kemauan Charlie, dan Charlie bilang ingin bermain film Stab 3 kali. Charlie bilang kalau Tara telepon polisi atau salah dalam menjawab, maka Amber akan mati. Charlie memberikan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Tara berhasil menjawabnya dengan benar. Namun, pada pertanyaan terakhir, Tara menjawabnya dengan kurang lengkap. Tara langsung bergegas menuju ke rumah Amber. Namun setelah buka pintu, ada psikopat bertopeng putih Ghostface. Lalu Tara segera menutup pintu. Namun Tara terkena tusukan. Kemudian sistem penguncian rumah menjadi error. Telepon berdering, dan Charlie bilang pertanyaan bonus. Tiba-tiba, psikopat topeng Ghostface muncul dan menikamnya. Terlibat perkelahian, dan film pun dimulai. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Sam, dan pria yang bernama Richie. Sam mendapatkan panggilan dari Edward yang mengatakan kalau Tara habis diserang. Sekarang sudah membaik. Di sini kita mengetahui kalau Sam adalah kakak dari Tara. Richie mengatakan kalau dia akan ikut juga. Scene berpindah kepada sekumpulan remaja yang merupakan teman dari Tara. Pria berbaju biru bernama Edward yang tadi menelpon Sam. Wanita berambut kribo bernama Mindy. Laki-laki berambut pendek bernama Chad. Dan wanita berambut merah bernama Liv. Terlihat juga ada polisi yang sedang bertanya-tanya. Lalu ada seorang pria bernama Vince. Kemudian mereka bergegas menuju ke rumah sakit untuk melihat Tara. Namun Liv tidak bisa ikut. Scene berpindah kepada Sam dan Richie yang sedang mengendarai mobil dan membicarakan terkait film Stab. Mereka sampai di rumah sakit dan terlihat teman-teman Tara sudah sampai. Juga ada Amber di sana. Amber mengatakan kalau Tara perlu sendirian, namun Tara menyuruh Sam untuk tetap di sini. Sam bilang ingin menginap di sini. Lalu scene berpindah ke teman-teman Tara. Dan Amber mengatakan kalau Sam juga Tara menjalani hari-harinya dengan berat. Edward tampak menyukai Tara. Vince datang dan terlibat cekcok dengan Chad. Vince tampak mengeluarkan pisau, namun pemilik bar menyuruhnya untuk pergi. Scene berpindah ke Vince yang sedang buang air kecil. Tiba-tiba ada yang lewat. Lalu ada yang menghidupkan mobil, tapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian psikopat datang dan langsung menikam Vince. Scene berpindah ke Sam, Tara, dan Richie, di mana Richie mengatakan kalau dia sedang menonton film Stab agar lebih waspada. Sam kemudian keluar untuk mencari makanan. Dia meminum sebuah pil. Kemudian muncul seorang pria dan mengatakan kepada Sam bahwa dirinya tidak bisa menghindar dari dirinya yang sebenarnya. Lalu pria itu menghilang dan telepon Sam berdering. Terdengar Charlie yang mengatakan kalau dia mengetahui rahasia kecil di keluarga Sam dan menyuruhnya untuk ke sana.
Sam menantang Charlie untuk ke rumah sakit, dan tiba-tiba psikopat datang. Terjadi perkelahian antara Sam dan psikopat. Sam berhasil kabur dan bertemu dengan polisi. Polisi bergegas mencari psikopat itu, tapi dia... Scene berpindah lagi di mana Richie dan Amber tampak saling mencurigai. Scene berpindah. Sam tampak berbicara dengan polisi bernama Sheriff Hick dan meminta agar ada polisi yang menjaga adiknya. Kemudian Sam berbicara dengan Tara. Ketika usia 13 tahun, Sam menemukan sebuah buku dan mengatakan kalau ibunya dulu jatuh cinta pada laki-laki lain kemudian hamil. Kirain ayahnya yang menghamilinya, ternyata laki-laki lain. Kemudian Sam melempar buku tersebut ke ibunya dan di situ ada ayahnya. Dan ayahnya langsung pergi. Lalu ibunya mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada Tara karena dia masih kecil. Lalu Tara menyuruh Sam untuk keluar. Scene berpindah ke Sam bersama dengan Richie. Dan Richie mengatakan kalau dirinya baru saja menguping. Sam khawatir kalau ayah kandungnya merupakan pembunuh berantai. Sam menyuruh Richie untuk pergi, namun dia tidak mau pergi. Lalu Sam mengatakan kita harus berbicara pada ahlinya. Scene berpindah ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat pria bernama Dewey yang sedang mendengar berita tentang psikopat Ghostface. Kemudian Sam mengetuk pintunya, namun Dewey mengatakan kalau dia tidak mau diwawancarai. Sam mengatakan kalau dia adalah anak dari Billy Loomis. Kemudian Dewey membukakan pintu dan mengatakan 2 menit. Sam mulai menceritakan kejadian yang dia alami dan juga Tara. Dewey mengatakan bahwa psikopat itu terinspirasi dari film Stab. Dewey mengatakan ada beberapa peraturan untuk bertahan hidup seperti di film Stab. Peraturan pertama, jangan mempercayai pacar. Kemudian Richie tersinggung, dan Dewey menebak bahwa Richie berada di ruangan lain ketika Sam diserang. Peraturan kedua, pembunuh berjumlah 2 orang. Peraturan ketiga, korban pertama selalu satu grup dengan si pembunuh. Dewey bertanya apakah Tara punya sebuah grup teman dekat. Sam bilang iya. Dewey mengatakan cari pembunuhnya di situ. Sam mengajak Dewey untuk bekerja sama, namun Dewey mengatakan waktu kalian habis. Your time's up. Jesus. Dewey tampak memegang HP. Scene berpindah di mana seorang perempuan bernama Sid yang menerima telepon dari Dewey. Sedikit pengetahuan bahwa Sid merupakan salah satu pemeran dalam film Stab. Dewey mengatakan bahwa penyerangan oleh psikopat Ghostface terjadi lagi. Dewey meminta Sid untuk berjaga-jaga. Lalu Dewey mengirim pesan kepada seseorang bernama Gale untuk tidak datang ke sini. Dewey kemudian mengambil sebuah peti yang terdapat pistol dan lencana. Scene berpindah ke Sam dan Richie yang tampak Dewey datang dan ingin membantu. Tampak teman-teman Tara juga sudah datang. Lalu ada wanita bernama Martha. Sam mengatakan bahwa dia menyuruh Mindy untuk mengumpulkan mereka semua karena ada hal penting. Lalu mereka saling mencurigai. Edward mencurigai Dewey dan Dewey mencurigai Edward. Mindy mengatakan tampaknya mereka sedang membuat film Stab versi terbaru. Mindy mencurigai Sam. Kemudian Sam bergegas pergi. Tiba-tiba datang lagi pria misterius yang mengatakan kalau Sam dan Tara sedang terancam. Namun Sam menjadi tidak fokus dan pria itu menghilang lagi. Scene berpindah ke Sheriff Hick yang mendengar sesuatu dan bersiap dengan pisaunya. Dan tiba-tiba Edward datang. Di sini kita mengetahui kalau Edward merupakan anaknya Sheriff Hick. Edward kemudian mandi dan scene berpindah ke Sheriff Hick. Kemudian Charlie menelponnya dan ingin menyerahkan dirinya dan mengatakan akan bertemu di kantor polisi. Charlie mengatakan dia telah membunuh 2 orang. Salah satunya adalah anaknya. Sheriff Hick bergegas kembali ke rumahnya dan menghubungi Edward, lalu memerintahkan seluruh polisi untuk ke rumahnya. Sheriff Hick sampai, namun psikopat langsung menikamnya. Sheriff Hick pun terbunuh. Scene berpindah ke Edward yang menyadari telepon dari ibunya. Edward bersiap untuk makan. Lalu dia mendengar sesuatu. Tiba-tiba psikopat itu datang dan langsung menikam Edward. Scene berpindah kepada Sam yang melihat garis polisi di rumah Sheriff Hick.
Sam ingin masuk namun dilarang oleh polisi. Lalu tampak wanita bernama Gail. Sedikit pengetahuan bahwa Gail merupakan penulis novel asli yang menjadi dasar film Stab. Di sana juga tampak Dewey yang datang. Gail bertanya kenapa Dewey tidak menggunakan seragam. Dewey mengatakan jika dia sudah pensiun. Scene berpindah ke Richie yang sedang menonton video Step 8. Sam menelponnya dan mengatakan bahwa psikopat telah membunuh Edward dan ibunya. Sam lalu mematikan teleponnya dan bertanya kepada polisi siapa yang menjaga adiknya. Lalu Sam bergegas menuju rumah sakit dan Dewey ikut. Scene berpindah kepada Tara yang sedang menonton TV. Kemudian dia mendengar sesuatu, lalu Tara beranjak ke kursi rodanya. Tiba-tiba lampu padam dan telepon Tara berbunyi. Scene berpindah ke Sam yang sedang menelepon Tara. Kemudian scene kembali lagi ke Tara yang melihat seorang polisi sudah tewas. Tara kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Richie masuk, namun Tara mengira dia psikopat dan memukulnya. Kemudian psikopat muncul dan terlibat perkelahian dengan Richie. Richie tumbang. Lalu psikopat mengambil HP Richie dan mengangkat telepon dari Sam. Psikopat bergegas untuk membunuh Tara. Beruntung, Sam dan Dewey sampai dan langsung menembaknya. Psikopat itu pun lari. Tiba-tiba, psikopat datang dan menyerang Dewey. Terlibat perkelahian antara psikopat dan Dewey. Dewey berhasil menembak psikopat. Mereka bergegas pergi, namun Dewey kembali untuk menembak kepalanya psikopat. Dewey bersiap dengan pistolnya. Tapi psikopat itu langsung menusuk Dewey, kemudian Dewey tumbang. Scene berpindah di mana sudah banyak polisi di sana. Gail datang dan tidak menyangka hal tersebut. Nampak Gail yang sedang duduk dan Sam datang. Sam mengatakan kalau Dewey sudah menolongnya. Sam kembali ke Tara dan datang Sid. Scene berpindah ke Sam dan Tara di mana Sam mengatakan kepada Tara bahwa kita akan pergi dari Wattsboro. Kemudian Sid berbicara kepada Sam dan memintanya untuk membantunya membunuh psikopat. Lalu Richie tiba dengan mobilnya. Namun terlihat Sid mengatakan kepada Gail bahwa aku memiliki rencana dan sudah memasang pelacak di mobil Richie. Scene berpindah lagi di mana Tara tidak menemukan obatnya dan dia bilang di rumah Amber ada obatnya. Namun Richie khawatir ada psikopat. Pada akhirnya Richie pun setuju. Scene berpindah di mana rumah Amber sedang ada pesta. Di sana juga terlihat teman-temannya Tara. Kemudian Amber masuk ke sebuah ruangan, namun lampunya padam. Dia menghidupkan blitz HP-nya dan menuruni tangga. Lalu dia menghidupkan lampu dan tiba-tiba Mindy datang dan mengatakan jangan pergi sendirian. Terlihat Chad yang mencurigai pacarnya adalah pembunuh, namun dia langsung pergi. Scene berpindah ke Gail dan Sid, di mana Sid mengatakan setelah ini tidak ada lagi buku dan film Ghostface. Scene berpindah di mana Chad keluar dan ingin menemui Liv. Psikopat datang dan terlibat perkelahian dengan Chad. Psikopat datang dan langsung menikam Chad. Scene berpindah di mana Sam, Tara, dan Richie sudah sampai di rumah Amber. Richie mengatakan bahwa mereka harus pergi karena bisa saja tempat ini jadi target psikopat berikutnya. Kemudian mereka bergegas mengambil obatnya Tara. Scene berpindah nampak Mindy menanyakan keberadaan Chad kepada Liv, dan Liv mengatakan tidak tahu. Scene berpindah kepada Gail yang mengatakan kepada Sam untuk pergi dari sana. Gail mengatakan kepada Sam bahwa dia telah terpancing dengan psikopat itu. Scene berpindah ke Mindy yang kedatangan psikopat. Kemudian Sam datang dan membantu Mindy. Psikopat pun kabur. Kemudian tampak mereka saling menaruh curiga. Tangan Liv tampak berdarah. Dia mengatakan kalau Chad baru saja terbunuh. Namun Amber tampak menuduhnya pembunuh. Kemudian Amber menembak Liv. Killer! I know. Sam dan Richie pun kabur, namun Sam tampak mencurigai Richie. Scene berganti ke Gail dan Sid yang tiba di rumah Amber dan membawa pistolnya.
Amber berhasil menembak Gale, kemudian Sid masuk. Sid bersiap dengan pistolnya. Scene berganti ke Sam yang siap dengan pisaunya, dan dia menemukan Tara yang sedang disekap. Scene berganti ke Sid yang menerima telepon dari Charlie. Kemudian Sid menembak ke arah pintu, dan ternyata itu Richie. Show me your hands. What are you doing in there? Kemudian psikopat muncul. Psikopat terlibat perkelahian dengan Sid. Sam berhasil mengambil pistolnya, namun Richie langsung menusuk Sam. Really wanted to be the one to kill you. Dan ternyata di balik topeng psikopat itu adalah Amber, dan Charlie itu adalah Richie. But it really was the best. Lalu Richie dan Amber mengatakan ini akan menjadi film Step yang baru. Di sana juga ada Gale. Kemudian Amber langsung menusuk Sid, dan Richie mengatakan bahwa ucapan Dewa benar. Kenapa kau mempercayai pacarmu? Kemudian Richie menerima telepon, dan Tara langsung memukul Amber. Sam berusaha mengambil pistolnya Richie. Scene berganti kepada perkelahian antara Tara dan juga Amber. Scene berganti lagi kepada Amber yang ingin menusuk Sid, namun ditahan Gale. Amber pun terpojok dan mengatakan dia terjebak. Kemudian Amber berhasil melepaskan diri. Lalu scene berganti kepada Gale yang sedang berkelahi dengan Amber. Gale menembak Amber. Kemudian Amber terbakar karena terkena api kompor, dan Amber tumbang. Scene berpindah ke Richie yang mencari Sam. Lalu terjadi perkelahian antara Sam dengan Richie. Nampak pria misterius kembali muncul. I'm introducing a new rule. Lalu Richie menodongkan pistolnya dan Sam langsung menusuknya dengan pisau. Richie pun tewas. Gale dan Sid menemui Sam, dan Sam menembak Richie. Amber masih hidup dan langsung ditembak oleh Tara. I still prefer the Babadook. Scene berpindah kepada Mindy dan sudah banyak polisi. Mindy nampak masih hidup. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Gale dan juga Sid. You are right. Nampak pria misterius itu muncul lagi. Lalu Sam ikut dengan Tara. Terlihat polisi sedang melakukan penyelidikan, dan film pun berakhir. Kesimpulannya adalah Amber dan juga Richie merupakan penggemar berat dari film Step. Segala tindak kriminal yang mereka lakukan terinspirasi dari film tersebut, yang mana pada film itu menceritakan tentang psikopat yang membunuh korbannya dengan melakukan sebuah permainan kecil. Mereka berdua ingin membuat film Step berdasarkan kisah nyatanya. Pesan yang bisa diambil adalah, terkadang orang yang kita pikir kawan sebenarnya adalah lawan. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, tidak mempercayai sepenuhnya adalah pilihan yang aman. Terima kasih dan sampai jumpa.